Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga hati kalian menyenangkan ya. Balik lagi sama Rica di podcast aku kali ini. Jadi sekarang ini aku lagi bikin podcast buat ngisi waktu luang. Kalian jangan lupa dengerin ya di Spotify dan selalu support aku terus biar aku rajin bikin podcastnya. Oke, langsung aja di sini aku bakalan kasih beberapa informasi mengenai pandemi corona ini yang lagi jadi musuh besar negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia ini. Selain itu, aku juga bakalan berbagi tips yang mungkin dari beberapa kalian juga udah ada yang tahu mengenai pencegahan virus corona ini. Jadi jangan lupa pantengin terus podcast aku. Ya udah langsung aja, kali ini aku gak bakalan sendirian bahas ini karena aku juga mau lihat dari persepsi orang lain. Kenalin, di sini ada Nanda. Hai Nanda, apa kabar? Hai juga Ca, alhamdulillah kabar baik hari ini. Oh iya, bisa kenalin diri kamu biar pendengar aku bisa lebih kenal sosok kamu. Oke, makasih Rica sebelumnya udah ngajak aku buat jadi partner podcastnya kali ini. Nama aku Nanda Emilia Putri, panggil aja Nanda. Aku kenal sama Rica karena sekelas waktu SMA. Oke, lanjut aja. Kali ini kita bakalan bahas dulu apa sih corona itu. Jadi, corona atau juga dikenal dengan coronavirus disease atau COVID-19 ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut sampai kematian. Teman-teman juga harus ingat kalau virus ini bisa menyerang siapapun tanpa terkecuali. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina sekitar akhir tahun, yaitu Desember 2019. Untuk mengetahui terinfeksi atau tidak, penyakit ini juga punya beberapa gejala juga nih, Ca. Di antaranya demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, juga sesak nafas. Menurut penelitian, gejala ini bisa muncul sekitar 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus. Wah, serem juga ya sama berita yang beredar saat ini. Menurut lo, bagaimana dengan yang tidak menunjukkan gejala sama sekali tapi hasil tesnya positif? Ini mengerikan sih. Tapi memang ada nyatanya di Indonesia bahkan banyak yang tidak menunjukkan gejala. Bahkan dia terlihat sembuh seutuhnya. Tapi setelah dites hasilnya adalah positif. Bagaimana menurut lo? Dari beberapa artikel yang sempat gue baca dan berita-berita yang beredar, terinfeksi tanpa menunjukkan gejala ini sebenarnya emang jauh lebih mengerikan ya. Melihat banyaknya warga negara Indonesia ini yang notabene manusianya susah sekali buat diatur tetap di rumah kecuali memang ada kepentingan yang tidak dapat diwakilkan. Jadi takutnya mereka mengira dirinya tidak terinfeksi karena merasa tubuhnya fit-fit aja, padahal sebenarnya dia udah menyimpan virus di dalam tubuhnya dan berisiko untuk menularkan ke orang lain. Ini yang kadang terasa sangat menyesakkan buat aku. Miris sekali sama keadaan negara kita saat ini. Iya ya, kalau setiap hari masyarakatnya masih terus mengabaikan physical distancing, ini kemungkinan terburuk pasti bakal terjadi juga nih. Dan siap gak siap, ya kita harus siap. Iya nih Ca, ada lagi artikel yang bilang kalau si inang yang terinfeksi corona tapi tidak menunjukkan gejala ini bisa disebabkan karena sistem imunnya dia masih kuat untuk melawan penyebaran virusnya ini. Tapi bukan berarti juga meskipun kuat, kalau udah terinfeksi, bukankah sebaiknya kita tetap di rumah dan menjaga jarak aman dengan orang-orang sekitar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini? Nah, kemarin ini aku juga dapat artikel yang menjelaskan dampak corona ini pada tubuh orang yang sudah terinfeksi. Kan sekarang penggunaan masker ketika keluar rumah itu diwajibkan oleh pemerintah. Dan menurut lo itu efektif apa enggak sih buat mencegah tertularnya virus corona sekarang ini? Menurut gue efektif aja sih, soalnya selain mencegah virus corona ini juga sekaligus kalau yang ini loh sakit-sakit mungkin flu, jadi kita lebih bisa menghindari itu aja sih, dan menghindari polusi-polusi yang ada di luar rumah, itu aja sih.
Terus kalau ada orang yang bandel keluar rumah tapi gak pakai masker itu gimana ya menurut lo? Lebih apa ya? Dikasih tahu mungkin ya? Dikasih tahu sih, soalnya kalau orang ini ya kan kayak kita rumahnya di pedesaan, jadi kayak ngasih tahu ke orang-orang atau ngasih edukasi ke orang-orang tuh kadang susah banget diterimanya gitu loh. Pasti ngeyel. Makanya jadi kita ngasih contoh aja dulu, mungkin siapa tahu hatinya mulai tergerak buat pakai masker, Tersentuh gitu kan, jadi biar kan nggak menghindari tahu adanya virus corona itu kan. That's right. Tapi kan kalau ngasih tahu itu mesti harus sedikit demi sedikit kan, soalnya kan orang desa juga. Ya betul banget sih. Jadi kita harus lebih waspada aja. Pokoknya yang penting waspada aja. Terus jangan sering-sering keluar rumah. Kalau nggak penting-penting banget, kita di rumah aja. Ya tapi sekarang ini udah banyak kok yang menggunakan masker kalau keluar rumah. Seperti anak-anak sekarang kan juga udah dipakein masker. Iya sih emang. Jadi kepeduliannya udah pada meningkat semenjak ini ya, kasus positifnya juga semakin banyak ya, 3.000 loh. Iya. 3.000-an. Yang meninggal juga udah 300-an. Setiap hari ya. Jadi setiap hari yang meninggal hampir 40 orang ya Allah. Ini ngeri banget sih. Iya, menurut aku ngeri Parah, banget, parah. Hal itu kan menyebabkan perekonomian daerah kita kan jadinya menurun. Terus warung-warung kopi kan pada sepi. Kan kasihan juga pemilik warung kopi tersebut. Nah, ini juga nih yang lagi jadi masalah ya di Indonesia ini. Pendapatan para pedagang, terus kayak ojol-ojol gitu, kasihan banget itu. Ya jadi bermasalah ya. Kan itu juga dalam aplikasi Gojek atau Grab itu kan, itu yang yang orang enggak, yang Gokar, yang yang pakai motor itu loh, kalau dibilang kayak ojek itu loh, kayak ojek. Yang itu loh, aplikasi Gojek ataupun Grab kan ada salah satu fitur yaitu Go Ride. Itu kan dihapuskan atau dihilangkan, yaitu untuk mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini kan. Iya. Tapi itu kan berpengaruh juga buat pengemudi Gojek. Iya bener banget sih, soalnya mereka jadi nggak bisa narik ya, jadi batas. Pendapatannya pasti berkurang. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin Rica ada. Di sini aku bakal kenalin teman aku nih, nambah satu lagi buat. Oke, sebelum kita lanjut ke yang lebih pokok-pokok lagi, kita bahas tentang virus corona, aku bakal kenalin nih teman aku, namanya Laila. Hai Laila, apa kabar? Hai. Oh, oke. Mau kenalin, nama aku Laila. Dia tuh salah satu teman aku dari SMA, dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Jadi kita nih samaan ya. Satu kelas. Oke, di sini kita bakalan bahas yang lain lagi nih. Permasalahan yang lagi kompleks banget ada di Indonesia ini, kayak lebih ke jiwa kemanusiaannya yang pada kurang nih, empatinya yang pada kurang karena sosialisasi pemerintah mungkin juga kurang juga ya. Seperti kejadian yang baru-baru ini tuh loh, yang jenazah pasien corona, yaitu perawat sendiri kan, itu ditolak warga di salah satu TPU di Ungaran. Itu kan kasihan banget kan, mereka kan udah berjuang buat kita di garda yang terdepan, tapi ketika mereka meninggal itu malah ditolak di daerahnya sendiri. Kan jiwa kemanusiaan mereka kan itu kurang. Tapi menurut aku sih itu lebih kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang hal ini. Maksudnya kan seperti yang di berita banyak udah dijelasin juga kalau
apa namanya si COVID itu kan bakal mati sendiri kalau udah 7 jam di jasad mayat itu kan. Tapi banyak masyarakat yang masih belum tahu, jadi mereka itu masih parno kayak gitu. Jadi ya makanya kayak gitu. Jadinya harusnya itu pemerintah lebih ngasih sosialisasi lah atau apalah Ya benar, gitu. benar banget. Nah, apalagi kalau orang ini ya Kak, orang daerah pedesaan gitu. Jadi kayak kondisi panik di dirinya tuh masih kayak lebih ke takut banget gitu loh untuk Takut terkena. takut terkena karena mungkin kalau di desa kan lebih rumah ke rumah itu jarak rumah ke rumah kan Deket banget. Jadi mereka agak parno gitu. Padahal kan jenazah itu kan udah dilapisi beberapa lapis juga kan, dilapisi plastik, kain kafan, plastik lagi. Terus apa ya? Lupa. Dikasih peti juga. Terus setiap lapis kan disemprotin pakai disinfektan juga kan. Betul. Jadi kalau dipikir-pikir kan bakal aman, nggak berpengaruh juga. Tapi kenapa jiwa kemanusiaan masyarakat Indonesia sekarang ini tuh berkurang gitu loh. Padahal Indonesia kan terkenal banget dengan jiwa kemanusiaannya yang baik, tinggi. Terus pernah juga dengar masyarakat kayak menolak sama itu tim-tim medis, kayak mereka tuh pada takut sampai anak tim medisnya mau main ke tetangganya tuh gak dibolehin. Kan menurut aku itu kayak berlebihan banget, diskriminasi. Padahal kan tim medis itu salah satu orang yang sangat berjasa buat kita untuk sekarang, kayak gitu. Ya kalau nggak ada mereka nggak kebayang banget ya kita bakalan jadi kayak apa, karena mereka yang udah berani berjuang mati-matian, mereka rela Menaruh resiko terbesar gitu loh karena virus ini, tapi malah mereka juga dapat pengucilan dari masyarakat, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa yang lain demi mereka, tapi mereka balasannya seperti itu kan, kasian banget. Sudah gitu banyak juga masyarakat yang masih kurang peduli dengan himbauan pemerintah untuk stay di rumah atau tetap di rumah aja. Banyak masyarakat yang masih keluar rumah, kayak masih nongkrong atau apalah. Harusnya kan nggak usah, maksudnya harusnya mereka itu tetap stay di rumah, nggak usah pergi kemana-mana kalau enggak kebutuhan yang sangat penting banget gitu. Iya. Jadi ini kita juga sebagai warga negara yang baik nih ya. Jadi kita harus selalu ngedukung kebijakan pemerintah sama ngebantu nih para petugas medis yang berjuang di garis terdepan buat untuk stay di rumah aja dan nggak kemana-mana dulu selama itu nggak penting-penting banget dan masih bisa diwakilin. Jadi kita di rumah aja biar bisa memutus mata rantai si COVID-19 ini. Jadi Ada positif para kaum rebahan, ada positifnya juga nih bagi kaum rebahan, kan bisa menyalurkan bakatnya gitu. Untuk rebahan tiap hari. Tapi kita bosen juga nih Kak kalau disuruh rebahan terus. Mungkin dulu pas kita masih nggak ada libur kayak gini ya, maksudnya masih beraktivitas kayak biasa, kita pasti ngebayangin mau rebahan seminggu gitu di rumah nggak ngapa-ngapain, kayaknya enak banget. Tapi sekarang kalau kita disuruh rebahan dan dibatasin untuk nggak kemana-mana, bahkan kita kalau jajan pun harus di rumah aja, kayak jadi lebih bingung aja gitu nggak sih, kayak serasa dikurung. Iya, dikurung seperti jadi kita kayak nggak bebas gitu. Iya. Tapi hal positifnya menurut aku kayak kalian ngerasa nggak sih waktu luang kalian buat keluarga jadi lebih banyak? Iya, bener banget. Kayak kita yang mahasiswa pekerja biasanya kan dari pagi sampai sore ada jam kuliah, kegiatan kerja atau apalah. Ya sih, bener banget. Jadi sekarang kita bisa lebih banyak ngobrol sama keluarga, Quality time. quality time.
jarang-jarang banget loh bisa kumpul keluarga lengkap. Biasanya Iya, kan benar. ada yang kerja, ada yang kuliah jauh, apalagi perantau ya kan. Ya, meskipun mungkin buat beberapa keluarga masih ada yang kalau yang merantau kan emang nggak boleh Nggak boleh mudik mudik, dulu, iya. jadi mereka juga nggak bisa barengan, tapi kan tetap bisa VC-an Video tiap call, hari ya. ya. Jadi tetap ada peluang buat keluarga sih. Terus positifnya juga polusi udara nih yang di Indonesia jadi menurun banget ya. Iya. Apalagi Jakarta yang biasanya Iya. macet, terus super duper macet, sekarang udah Sepi. semua ya berkurang banget. Ini bagus banget sih buat bumi juga. Dan ada positifnya lagi loh. Kita bisa mengembangin bakat kita seperti masak. Terus apa ya? Masak-masak ini, sama ini, keluarga kan baik banget ah. BTW kalian lihat nggak sih di TikTok sekarang kan banyak banget kayak iya. challenge apa dalgona, Iya, apa betul, coffee, iya bener kan? Betul. Terus jadi apa lagi? tertantang buat bikin-bikin Iya, nyoba, ya di bener rumah banget. biar nggak gabut. Nggak gabut gitu kan. Kan menghasilkan juga makanan iya, betul. biar kita cemil gitu kan. Positif banget itu. Yes. Buat persiapan lebaran juga, latihan buat kue. Ntar lebaran mau bikin kue apa gitu kan. Oke, BTW kalian udah pernah buat kue apa selama quarantine ini? Kalau aku buat kastengel. Oh. Terus aku buat masak-masak lagi itu nggak kue, tapi buat cilok seblak. Kan makanan favorit kita kan yang pedes-pedes gitu kan, Iya, bener seblak. banget. Walaupun ya begitu. Kalau aku kemarin bikin apa ya? Paling karena yang di kulkas adanya sosis, bikinnya sosis bakar aja. Tapi enak loh, Iya, iya. sama mayones Terus sama sama saus. paling itu sih roti, bikin roti, Iya. terus digoreng, isiannya ada sosisnya juga. Paling itu aja sih. Karena aku juga nggak terlalu bisa masak, nggak kayak Rica. Kalau Laila sendiri buat apa? Aku ya itu dalgona. Tadi kan udah bilang di TikTok banyak viral dalgona, jadi aku nyoba. Berhasil nggak nih dalgonanya? Iya, tentu enggak. Bisa kok bisa I know, gitu. I know. Aku nggak tahu. Kayaknya sih kebanyakan gula deh. Takarannya salah ya. Iya bener banget. Jadi salah. Tadi kan kita udah bahas mengenai dampak positif dari terjadinya virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 ini. Dan sekarang kita bahas mengenai dampak negatif dari adanya virus corona ini. Sepertinya lebih ke aku bakal condong ke arah pendidikan. Menurut Laila sendiri, bagaimana dampak negatif dari adanya virus corona ini? Kalau menurut aku sih, kalau dalam pendidikan seperti kita mahasiswa kan banyak sekarang itu teknik kuliahnya dari online kan, Iya. dari lewat Zoom atau Google Telegram. Classroom, Telegram, WhatsApp kayak gitu. Kalau menurut aku ini tuh nggak dampak negatif, tapi ya emang memberatkan mahasiswa, tapi kita lakukan ini untuk kebaikan bersama. Tapi menurut aku mahasiswa teknik perkuliahan kayak gini tuh Kurang memberatkan, ya kurang efektif, memberatkan. Kurang efektifnya kayak gini, kita biasanya kan tatap muka, Iya. saling apa ya, tanya jawab, diskusi. Kalau kita online tuh kerasa nggak sih kayak Kurang gimana iya, gitu kan, kurang gimana mantep kan. juga. Iya bener banget. Terus kuota gimana? Kurangnya subsidi dari pemerintah ya mengenai corona, karena banyaknya tugas harus nyari informasi-informasi dari Google sendiri juga kan. Ini BTW, tapi kalau dari kampus aku sih, BTW aku dari Unisnu, kalau kalian boleh tahu, Unisnu di Jepara, one and only universitas di sini. Kalau di sini di kampusku sih itu dikasih subsidi buat mahasiswanya untuk dibuat anggaran kuota. Jadi pengganti selama kita kuliah daring. Jadi ya pihak universitas itu juga bertanggung jawab selama kegiatan ini. Jadi kita tuh lebih diringankan lah gitu. Menurut kamu gimana? Tapi kan nggak semuanya. Tapi kan ya, nggak semua univ itu. Iya, benar. nggak semua univ dan nggak semua
SMA, SMK yang di Indonesia ini memikirkan sampai ke situ gitu loh, Kak. Paling cuma beberapa gitu aja kan. Mikirnya kasihan juga yang kayak anak SD, SMP, SMA kan uang masih minta orang tua ya. juga, apalagi anak SD. Harus ngerjain tugas dikirim lewat WhatsApp. Dari pemerintah sebenarnya ada nggak sih kayak bantuan kayak gini, kayak kuota gratis atau apa? Kalau kuota gratis ngertiku kayak kalau di Telkomsel itu pakainya itu ya, Kak, ruang guru. Ruang guru itu kan gratisin 30 GB nggak sih? Ya itu Indosat juga ya Iya, kayaknya. buat Ilmupedia, tapi kan tetap aja yang kita butuhin itu apa ya, nggak untuk buka situs yang kayak gitu doang. Kita juga butuh buka Google juga pakai kuota, buka Zoom juga pakai kuota. Iya, bener banget. Dan itu yang kayak video-video gitu yang ngabisin Kuota banyak banget. Nah, gitu. Jadi lebih ke apa ya, berat emang. Berat Sekarang banget. pun perusahaan Zoom pendapatannya itu menaik banget kan. gara-gara penggunaan aplikasi Zoom yang meningkat banget. banget. Jadi itu ada dampak positif dan negatifnya juga ya kan. Bener banget. Oke, sepertinya sampai di sini ya podcast aku mengenai virus corona. Tapi mungkin ada beberapa kesimpulan dari teman-teman aku nih, Nanda maupun Laila. Oke, Nanda silakan. Jadi kalau dari aku, kesimpulannya dari semua pandemi yang udah terjadi ini, kita harus lebih ningkatin sifat empati ke orang lain biar kita punya rasa peduli sama manusia, apapun itu profesinya, apapun itu agamanya, apapun itu ya sukunya, karena Indonesia emang punya keberagaman yang banyak banget, tapi kita harus tetap Bhinneka Tunggal Ika dan tetap support satu sama lain gitu aja sih. Dan satu lagi, jangan mudah percaya sama berita yang beredar, karena sekarang ini banyak banget hoax di luar sana dan nggak tahu apa motivasinya mereka buat nyebarin hoax ini. Jadi kita harus tetap saling percaya, jangan mudah terprovokasi. Jadi kita ikutin himbauan pemerintah aja, apa yang lebih baik untuk negara kita selanjutnya. Oke, Laila. Kalau dari aku sih sarannya stay di rumah aja. Terus apa lagi ya? Ya tadi stay di rumah aja, jaga kesehatan, lebih ke tanggung jawab sama diri sendiri, keluarga, buat keluarga kita dan orang lain. Stay di rumah, gak usah kemana-mana dulu, gitu aja sih. Oke, untuk menutup episode podcast pada kali ini, aku bakalan kasih tips-tips untuk mencegah virus corona. Yang pertama yaitu rajin mencuci tangan, karena mencuci tangan merupakan pangkal kebersihan dan kesehatan. Tangan merupakan sumber kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan beragam macam penyakit. Dan cuci tangan minimal 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir, itu sangat dianjurkan. Yang kedua yaitu kenakan masker. Jika kondisi kesehatan yang kurang baik, maka upayakan untuk menggunakan masker medis yang memiliki ketebalan 3 lapis. Yang ketiga, hindari bersentuhan, berpelukan dan berjabat tangan adalah hal yang harus dihindari. Ada aturan di salah satu minimarket, yaitu membuka pintu di minimarket dengan siku supaya mencegah tertularnya virus corona. Yang keempat yaitu jangan sentuh area wajah. Virus corona ini bisa menyerang tubuh lewat area segitiga wajah seperti mulut, mata, dan juga hidung. Jadi jangan sekalipun menyentuh ketiga area tersebut setelah menyentuh sesuatu hal apapun. Yang selanjutnya yaitu etika bersin dan batuk. Saat bersin dan batuk, tutup dengan tisu ataupun lipatan siku tangan agar virus tidak menyebar ke orang lain. Dan yang selanjutnya, hindari berbagi barang pribadi. Bukan pelit, tapi demi kesehatan bersama, kita harus melakukan tindakan tersebut. Yang kemudian,
bersihkan perabot rumah. Jangan lupa gunakan cairan disinfektan untuk membersihkan secara teratur sehingga tak ada kuman dan virus penyebab penyakit yang bersarang di rumah. Yang selanjutnya yaitu physical distancing, itu hindari kerumunan dan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Lalu selalu mencuci bahan makanan, buah-buahan dan sayuran dibersihkan dengan larutan hidrogen peroksida yang sangat aman digunakan untuk makanan. Yang selanjutnya yaitu tingkatkan imunitas tubuh. Hindari stres, makanan-makanan yang bergizi yang kaya vitamin dan mineral yang wajib kalian makan untuk meningkatkan imunitas tubuh kalian, olahraga dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup itu aja yang kita bahas dalam podcast aku kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Rica. Saya Nanda. Saya Laila. Pamit undur diri. See you. Jangan lupa selalu dengerin podcast aku ya.